Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini, berkahi majlis ini ya Allah. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi hamba yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Tolong ya Allah, bukakan pintu hikmah dan curahkan kasih sayangmu untuk kami. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi pertemuan ini dari ilmu yang salah yang tidak manfaat. Lindungi majelis ini dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, kita masih membahas tentang hadis yang tadi pagi dibaca, hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Rupa ciptaan Allah, Allah tidak menuntut kita, tapi Allah melihat respon hati kita terhadap rupa yang Allah ciptakan, dan Allah melihat amal kita dengan bentuk yang Allah ciptakan ini. Kita ridho atau tidak dengan pemberian Allah ini? Kita bersyukur atau tidak dengan takdir seperti ini? Kita gunakan apa? Jadi amal apa nih rupa ini? Jadi amal ujub, riya, minder, jadi tergelincir, menggelincirkan bukan gara-gara dengan Allah ciptakan fisik seperti ini. Semuanya ujian. Yang diberi cantik, cakep, ganteng, badannya bagus, tinggi, atletis, wanita juga yang dianggap bagusnya bagaimana, itu semua Allah yang menciptakan dan ujian, ya. Yang memberi nilai kita bukan pada casingnya, tapi bagaimana hati kita jadi bersih atau jadi kotor, jadi amal baik atau jadi amal salah, diberikan tubuh seperti ini. Dan Allah juga tidak melihat harta, karena harta ya Allah yang membagikan sesuka Allah saja. Jangan mengukur kesuksesan orang dari harta, tapi hatinya. Ketika dia tidak punya, ketika dia menjemput rezekinya, ketika dia sudah dapat rezeki, seperti apa hati itu? Karena ada yang Allah mah nggak adil. Nah, catat. Tidak yakin kepada Allah, itu yang jadi catatan buruk. Ketika diberi, lihat orang lain iri, contreng. Ketika dia diberi ujub, ini harta saya, ini jerih payah saya, ini milik saya, ini hasil kecerdasan saya, hasil kerja keras saya, nggak lulus. Padahal Allah yang ngasih, ya.
bukan karena kita hebat. Menjemputnya benar atau tidak, ketika kita menjemput rezeki, caranya benar atau tidak, jadi amal baik atau tidak. Ketika sudah dikasih rezeki oleh Allah, bagaimana dia bayar zakat tidak, uangnya dipakai apa? Nah itu nilai kita tuh pada hati dan amal, bukan pada hartanya. Harta sesuka Allah. Kasih, kalau Allah mau ngasih, kasih saja. Mau soleh, mau tidak soleh juga. Kalau Allah mau nahan, tahan. Kalau Allah mau sempitkan, sempit. Seperti kemarin ya, musim Covid ya. Sempit, nanti giliran dilapangkan, lapang. Semua itu ada responnya. Kalau disempitkan dia sabar, dilapangkan dia syukur, diambil oleh Allah dia ridho. Lihat orang lain tidak iri. Poin semua tuh tentang bab harta itu. Jadi bukan pada jumlahnya uang, mobil bagus, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya kekaguman kita itu jangan kepada casing. Nah, kita lanjutkan. Itu innallaha la yanzuru ila suwalikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, jadi saya bacakan beberapa ayat Quran ya. Ini surat Ibrahim ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang ta'lamu ma tukhfi wa la tu'lin, yang kami sembunyikan, dan apa yang kami tu'lin, yang tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit, di bumi maupun yang ada di langit. Jadi Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati kita, apa yang kita tampakkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di dalam surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia, Allah mengetahui mata yang khianat. Jadi ketika nanti turun dari sini pura-pura nyebrang ya, padahal hunting, Allah tahu. Lihat HP, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan getaran-getaran yang ada di hati. Kan mata melihat lawan jenis tidak sepenuhnya terlarang, ya. Para sahabat juga, jamaah di zaman Rasulullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu juga melihat. Tapi hatinya, kan hati itu ada yang jadi nambah iman, ada yang nambah ilmu, ada yang nambah syahwat. Nah, jadi ketika melihat seseorang, ada ustadz, ada ulama, dan hatinya tuh malah nambah keyakinan ke Allah dengan pandangan yang secukupnya terjaga ya. Nambah ilmu, tidak ada. Tapi ada juga yang ketika lihat itu berantakan hatinya, qadul basar. Nah, jadi Allah tahu getaran di hati. Sama lihat HP ini, dia nanti bersaksi loh hadirin. Kalau gitu mau saya jual, nggak bisa, catatannya udah ada. Tapi kan kalau saya meninggal sekian tahun yang akan datang, HP-nya udah hancur. Hancur dalam perhitungan manusia, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menghisab semua yang sudah kita lihat. Ini bersaksi nih nanti nih, jam sekian di pinggiran masjid, sambil nunggu ceramah, tapi sambil lihat nggak benar. Allah tahu. Seperti ngezoom itu ya, zoom tuh hunting saja, ceramah-ceramah dia milih wajah yang kira-kira.
Kenapa saudara tertawanya menjiwai gitu? Nah. Allah tahu isi hati. Surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ini ada yang nanya, kenapa Allah nyebutnya dirinya kami, bukan saya? Nah, kalau kami itu menurut ilmu yang saya dapatkan dari para ahli tafsir, karena Allah melibatkan makhluk di dalam penciptaan ini. Kan Allah melibatkan ibu bapak dalam menciptakan manusia, betul? Maka kami wanarzuku, kami memberi rezeki, karena Allah menggunakan kantor suami istri lewat jalannya rezeki. Begitulah. Tapi kalau fa'buduni, kalau ibadah itu hanya untuk aku Allah. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Nah, kalau udah ibadah pasti khusus untuk Allah. Maaf. Jadi Allah mengetahui, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu semua isi hati kita. Tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Makanya niat itu innamal a'malu binniyat. Hati dulu, baru amalnya. Surat Al-Baqarah 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Alam ya'lamuna annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha allamul ghuyub. Maaf ya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, bahwasanya Allah amat mengetahui allamul ghuyub, segala yang gaib. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Toha ayat 110. Nah hadirin, maka sebetulnya seperti kita mau berdoa ya, sebelum terucap di mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kesombongan kita, petantang petenteng kita, Allah tahu. Misal sedang bercermin, sedang ngaca, itu Allah menyaksikan kita lagi ngaca, lagi gaya ya. Nah itu centil itu disaksikan oleh Allah. Coba ibu-ibu, bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur, jujur. Oh anak kecil, gimana nak? Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan nak? Langsung dibekem anaknya. Jadi ketika kita bercermin,
bukan hanya kita yang lihat wajah kita, tapi malaikat juga mencatat kelakuan kita tuh. Dan Allah tahu apa yang dipikir. Nah, semua itu Allah lihat, ya. Harusnya bagaimana? Mata lihat wajah, hati ingat pencipta wajah. Ya Allah, Allahumma hassanta khulqi wa hassin khuluq. Ya Allah, baikanlah akhlakku, ya, sebagaimana Engkau indahkan rupaku. Jadi sambil lihat gitu, oh ya Allah, ini wajah ciptaanmu. Oh, alis ini Engkau yang menciptakan. Jerawat Engkau juga yang menciptakan. Uban, oh Engkau yang menciptakan. Jadi bercermin itu episode zikrullah, bukan cental centil gini gini. Aduh, jangan hadirin, malu. Allah kan lagi ngeliatin kita, betul? Allah juga tahu persis nih. Ketika kita bersikap itu, mari kita hadirkan hati. Maaf ya, seperti sholat isya tadi, badan ngadep kiblat, berwudu, fisik kita sesuai dengan aturan sholat, mulut Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Dalam doa sujud, Rabbighfirli warhamni. Itu kita lakukan. Tapi pertanyaannya, hati kita kemana? Ini yang jarang dilatih oleh kita. Kita jarang menghadirkan hati. Berapa banyak kita nyanyi astagfirullah, astagfirullah, bareja enggak istighfar. Apalagi yang begini, astagfirullahaladzim. Nah, ini lebih bingung lagi yang alhamdulillah, ibu katanya anaknya sudah hafal juz 30. Alhamdulillah, maha suci Allah yang maha baik. Memang semuanya tergantung bagaimana ketelatenan ibunya, ya. Alah, baru juga nyebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tapi nebeng. Hadirin, mari kita latih menghadirkan hati untuk hal-hal yang kecil, apalagi yang besar seperti sholat. Jadi jangan sampai Allah melihat kita beramal, tapi Allah tahu hati kita enggak ada niat lillahi ta'alanya, tidak ada isi. Misalkan begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mulut mengucapkan salam, tapi apakah ada di hati kita, ya Allah selamatkan, assalamualaikum warahmatullahi, curahkan kasih sayangmu ya Rabb, wabarakatuh, berkahi ya Allah, berkahi. Kita sering mengucapkan salam, tapi apakah ada hati kita keinginan orang diselamatkan? Itu harus kita perbaiki. Apalagi salam jadi acting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu nggak ada yang jawab. Nah itu tuh orang nggak jawab. Oh lu ngambek. Padahal seorang jawab itu menurut ilmu yang saya dapatkan sudah fardu kifayah itu. Gak usah ngotot orang maksa jawab, ya. Padahal kita mendoakan. Ayo kita mulai, kalau mulai mengucapkan salam, assalamualaikum, hati itu hadir. Ya Allah, semoga Engkau beri keselamatan kepada semuanya ini. Warahmatullah, limpahkan rahmat, wabarakatuh, berkahi ya Allah. Waalaikumsalam, amin ya Allah. Ketika orang menjawab, kita aminkan juga tidak apa-apa ya, walaupun tidak disunahkan nyebut amin. Tapi hati kita senanglah kalau orang mendoakan kita. Kemudian kalau kita berterima kasih, pakai hati, hadirkan. Ibu terima kasih, alhamdulillah, nuhun, jazakallah, jazakillah khair.
isi tuh, jangan makasih ya, makasih, thank you. Ini serius hadirin. Kenapa kita berterima kasih cuma lisan? Padahal kalau pakai hati tuh pasti beda. Mari kita biasakan berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan orang. Kita mau menyeberang, ada yang menyeberangkan, Pak, terima kasih ya Pak, jazakallah khair. Enak. Kita sedang naik motor, kita mau nyebrang, motornya berhenti, terima kasih Pak. Lihat itu pendidikan TK di Jepang, itu mereka kalau selesai nyebrang tuh, ini tidak usah ditiru, pakai ruku begitu di mana-mana ya. Terima kasih itu, karena waktu nyebrang kendaraan itu diam. Kita mah gitu atuh. Bukannya berterima kasih. Kalau ada yang nolong sekecil apapun, terima kasih. Lengkapnya dengan doa jazakallah khair kepada lelaki, jazakillah khair. Kalau di Indonesia mah jazakallah khairun katsiro ya. Itu teh dari terima kasih banyak mungkin ya. Tapi yang saya pahami di zaman Rasul itu jazakallah khair, jazakumullah khair. Ayo belajar berterima kasih, jangan sampai kufur nikmat. Kualitas rasa syukur seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia berterima kasih kepada manusia. Ke orang tua, Pak nuhun pisan, saya sudah dibelikan berlian. Ya mampu ngarang hadirin. Yang kecil-kecil juga terima kasih, dikasih air minum, terima kasih Pak, jazakallah khair. Enak kan? Apalagi yang harus pakai hati, minta maaf. Kejeduk, punten, maaf. Enak kan? Sorry men. Siapa men ya? Hati-hati hadirin. Kalau nggak ada isinya, malah bisa jadi masalah baru. Pakai hati, maaf. Saya mohon maaf. Dan tidak usah pakai puisi. Susah lagi puisinya deh. Kalau mau minta maaf tuh yang asli, pegang. Misalkan minta maaf ke ibu, ya ke bapak. Ibu, saya mohon maaf, ya maafkan saya Bu. Ini contoh ya. Mana kira-kira yang pakai hati? Saya lupa lagi contohnya hadirin ya. Oh ini. Nak, ibu sangat sayang padamu. Siang malam air mata ibu rasanya tidak pernah kering karena berdoa untukmu. Ibu ingin sekali kamu jadi anak yang sukses dunia akhirat. Di dunia mulia, di akhirat jadi ahli sorga. Ibu mau melakukan apapun untukmu nak. Ibu rela berkorban nyawa sekalipun asal engkau benar-benar sukses dunia akhirat. I love you nak, I love you so much. Bagus? Jawab bagus tidak? Sing pakai hati jawabannya ada nyebut pelan bagus. Nah itu juga nggak pakai hati, kerasa ya. Kenapa jadi emosional begini? Ada juga seorang ibu begini. Rasakan ini ya. Nah, sini sayang. Anaknya masih baru SD. Sini, nak. Sini sayang. Peluk aja. Enggak bicara banyak. Hati yang bicara. Ya Allah, ampuni saya. Saya ngaku belum jadi orang tua yang baik. Belum jadi contoh yang baik. Belum bisa mengurus titipanmu ini dengan benar. Ampun ya Allah. Terus berbisik ke telinga anak. Nah, maafkan ibu ya nah. Maaf. Dan doakan ibu supaya bisa jadi ibu yang amanah.
Kira-kira yang mana yang ada di hati anak? Jawab. Jawab. Yang awal atau yang akhir? Lihat enggak? Mendengar sendiri tidak? Kenapa semua jawabannya sama? Hah? Kerasa yang pakai hati itu. Betul? Itu kan tadi cuman fiktif saja, cuman cerita ya. Kurang bagaimana bagusnya tadi cerita yang pertama tadi, ya kan? Kata-kata teruntai dengan bagus. Yang kedua, enggak banyak bicara. Tapi semua yang hadir ini sepakat. Ini yang lebih menyentuh. Benar? Makanya tidak perlu kita berlatih bicara bagus. Kalau hanya bicara, tidak perlu. Kalau enggak pakai hati mah garing. Sama pidato itu ngajar di kelas atau lagi upacara, anak-anakku sekalian, kalian harus menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan preambul dan Pancasila sejati. Kalian harus utuh ya. Liar hadirin. Ngarangnya aja susah. Tidak usah kita ngerepotin diri untuk merangkai kalimat, tapi kalau tidak pakai hati hampa. Benar? Berapa banyak ibu-ibu di desa yang tidak berpendidikan S1, S2, S3, tapi di hati anaknya begitu mendalam. Ujang kadia aduh logo. Matenya hampura emaknya jang. Nancep ke sini. Anakku kemari. Ketika sidang S3, ibu teringat kepadamu, nak. Sebagai seorang intelektual, goler langsung. Berat. Pernah suatu saat KKN dulu, astagfirullahaladzim, ya semoga Allah menyayangi sahabat saya ini. Di kampung, tidak mirip tapi kurang lebih perkataannya modern sekali ya enggak? Ibu, di dalam era globalisasi yang semua terstruktur, sedangkan evolusi langsung itu mah tidur semuanya, begitu meresap hadirin. Mau ngapain kita bicara untuk dikagumi orang? Enggak perlu. Bicara mah pakai hati. Hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Kenapa orang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pulang orang tersebut pikirannya sama, saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cobaan? Tiap orang yang jumpa dengan Nabi pulang itu pikirannya sama. Jawabannya sederhana, karena Rasulullah itu kalau menemui orang full atensinya. Posturnya menghadap ke orang tersebut, pikirannya fokus ke orang tersebut, perhatiannya fokus, hatinya juga fokus. Kalau teman yang berbicara yang menakjubkan, Rasul ikut kagum, Masya Allah. Kalau bicara yang menyedihkan, Rasul ikut prihatin. Kalau bicaranya yang lucu, Rasulullah tersenyum, hadir. Coba kita mah, wah itu rame dah, no kita didongengkeun. Nah, itu hebat sepak bola. Mana mah teu nyawana naon, urang nonton. Jadi dongkol. Kapok ngobrol sama dia. Hati hadirin. Hati yang bagaimana? Hati yang respek, hormat ke orang. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau. Tahukah engkau tawadu? Tawadu itu engkau keluar dari kediamanmu, bertemu seorang muslim, dan hatimu meyakini orang ini lebih mulia daripada saya. Itu rahasianya ya.
Hayo sing pakai hati, termasuk salaman. Ini salaman ini hadirin bisa namanya salsom, salaman somse. Ada yang salpan, salaman panco ada. Sakit bagaimana? Aduh. Ini salzol namanya, salaman zolim. Mau ngapain? Menyakitin orang mau apa? Ada yang salaman basa-basi, kayak lebaran. Ini tidak nyambung dengan bibir, dengan asal. Usahakanlah hadirin kalau salaman tuh tidak usah berlebihan dan jangan segala dipeluk ya. Misalkan kiai dengan kiai ketemu meluk, datang santri itu juga kesobat. Ya dia aduh. Udah gitu selfie-nya teh ngaleng. Ya saya sih tidak keberatan ya, tapi tidak jarang itu datang ngaleng. Kela itu apa maksudnya ngedengkek jika kiai dipotret, dipasang di status seakan-akan sobat ya, seakan-akan pada ketemunya baru pertama kali, tapi ingin dikesankan ke orang-orang tuh sebagai orang yang akrab. Apa sih gunanya dipotret kayak gitu ya kan? Kalau niatnya menjadi tidak cocok dengan keadaan yang aslinya. Bukan tidak boleh kita bertemu kiai atau dikumpulkan, ketemu Ustadz UAS, ketemu Ustadz Adi dikumpulkan, pret dirang. Ya alhamdulillah kita tidak boleh suudzon ya. Tapi nanya, mau ngapain segala potret dikumpulkan? Kalau hanya untuk menunjukkan saya dekat dengan kiai, nggak ada gunanya. Yang penting kan bukan dekat dengan kiai, tapi berakhlakul karimah, gara-gara ya belajar dekat dengan ulama. Dan bukan potretnya. Yang penting perubahan kelakuan kita. Halo? Kata yang lihat potret teh, ai maneh mah potret jeung ulama, kelakuan penjahat, kan lebih jelek lagi hadirin. Salaman, minta maaf, apalagi yang pakai hati, mempersilahkan. Gitu. Kenapa kita nggak mempersilahkan baik-baik? Silakan sana. Itu siapa? Ini tidak bagus. Kenapa nggak pakai hatian? Kenapa ditunjuk wajah nggak enak? Karena ketika mengeluarkan telunjuk ini, hati kita tuh sedang merendahkan orang. Oh, masa iya ini telunjuk nggak akan keluar ke orang yang kita hormati? Tes aja, tes. Ketika bertemu dengan calon mertua, mau menikahkan putrinya sama saya, ha? Tes ya nggak? Berani enggak? Nanti besok ke atasannya, Pak, gimana Pak? Bapak jangan telat ke kantor ya. Rasakan aja. Kalau kita tidak berani mengeluarkan telunjuk kepada orang yang kita hormati, berarti kalau kita mengeluarkan telunjuk ke orang itu sedang merendahkan. Itu sebabnya kita tidak enak ketika ditunjuk wajah tuh. Ini yang menggerakkan ini hati, Pak. Bicara juga pakai hati. Nada, kalau kata-kata itu mungkin diolahnya oleh pikiran kita. Ya, saya maaf kalau ada analisa ilmiah yang lebih baik dari penyampaian ini. Tapi nada itu menunjukkan suasana hati. Ring, Allah. Ini punten ya. Ring, saya nelpon seseorang. Halo siapa nih? Maaf Pak, saya Agib. Aduh punten Kenapa beda? Kenapa nggak dari awal ya kan? Tidak jarang tuh begitu. Halo, ya siapa nih? Maaf Pak, saya Agim. Aduh punten Nah jadi ngerempot.
Kenapa nggak dari awal aja? Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya maaf Agim. Oh alhamdulillah, apa kabar? Kan enak dari awal. Kenapa yang awal begitu tiba-tiba berubah? Apa tidak lebih baik ramahnya dari awal, ya kan? Itu beda posisi tuh. Kalau kita menghormati tiap orang, ramah aja dari awal. Assalamualaikum, maaf, dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya ini, oh alhamdulillah, nuhun, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Kan enak begitu, ya. Robah-robah ini berarti menunjukkan suasana hati. Nah, suasana hati yang enak itu adalah yang selalu menghormati orang lain. Jadi orang yang baik asli itu nggak ngebeda-bedakan tuh. Karena kita tidak tahu derajat orang di sisi Allah. Mungkin di sini tugasnya cleaning service. Tapi kita tidak tahu posisinya di sisi Allah. Mungkin gaji yang tidak seberapa itu dipakai membiayai ibunya sepenuhnya dan Allah ridho. Mungkin dipakai mencicil hutang ayahnya. Dia bela-bela nahan lapar dan tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Mungkin di sini kerjanya sangat, gajinya kecil, posisi tidak ada apa-apa secara duniawi, tapi siapa tahu setiap malam bersimbah air mata yang air mata kita tidak pernah keluar. Benar-benar kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Jangan menilai karena topeng dunianya. Mungkin tahajudnya, sujudnya tuh begitu lama dan tidak ada yang tahu. Allah tahu sujudnya seperti apa. Allah tahu cintanya ke Allah seperti apa. Nah, kita tidak tahu ini. Kiri kanan kita siapa yang kedudukannya mulia di sisi Allah. Mungkin karena ibadahnya, mungkin karena bakti ke orang tuanya, mungkin karena kesabarannya difitnah, dihina, dicaci, sulit mencari nafkah, atau mungkin karena dia ada sakit pada tubuhnya yang tidak ada biaya untuk mengobati, tapi dia ridho dengan sakit itu. Kita tidak tahu. Atau mungkin dia suka sekali sedekah diam-diam tanpa diketahui orang. Atau mungkin dia termasuk orang yang sangat banyak mendoakan kita tanpa kita ketahui. Padahal kita bisa sehat, syariatnya berkah doa beliau, urusan kita bisa beres, doa beliau, dan kita tidak tahu. Siapa tahu orang itu yang menjadi jalan banyaknya pertolongan Allah ke kita. Makanya jangan meremehkan orang. Kita tidak tahu. Karena Allah menilai orang itu detail sampai ke yang kecil-kecil. Nih ya, ciri amal yang diterima Allah tuh di antara cirinya ya, dia tuh tidak pernah merasa beramal hebat, tidak. Walaupun yang dilakukannya hebat, tapi dia merasa ini Allah aja yang melakukannya. Dia tidak merasa sudah sukses beramal, tidak, malah dia takut. Padahal dia beramal besar. Dan dia juga enggak nepsong orang lain pengen tahu. Mau ngapain juga? Saya sudah puas kok, Allah udah tahu. Mau ngapain juga saya berepot-repot ingin agar orang lain pada tahu, kan? Tuhan saya kan Allah. Kalaupun memang harus ngasih tahu orang, ya niat dakwah saja. Niat memberi contoh. Tapi nggak ada nafsu terhadap pujian, penghargaan. Kita tidak tahu keikhlasan. Kita juga tidak tahu ketawakalan teman-teman. Padahal orang yang tawakal itu, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tawakal, innahu laisalu, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling tawakal ke Allah. Dan orang itulah orang yang setan saja tidak berdaya nipu. Waduh, ini benar-benar lah udah
Jangan meremehkan orang, saudara kita. Tapi dia punya kesalahan, kita juga gudangnya kesalahan, benar? Siapa tahu kesalahan itu yang membuat taubat nasuha, dan taubatnya itu membuat diampuni habis dosanya oleh Allah. Kita fokus, saya tahu modal dia. Saya kan waktu di SMP sekelas. Itu zaman tai kotok di Lebuan, hadirin. Itu tahun 70, diobrolin kesalahan tahun 70. Padahal mungkin sudah habis itu oleh tobatnya, sudah ketutup oleh kebaikannya puluhan tahun. Kita sibuk ingat kejelekan dia waktu SMP. Aduh, itu mah petaka lah. Nah, ini yang harus kita latih di hati kita tuh, tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang lain. Tidaklah keluar dari rumah bertemu seorang muslim kecuali hati kita tuh merasa beliau ini lebih mulia dari saya. Lihat yang muda-muda begini, aduh, dosanya masih dikit gitu. Lihat yang sudah sepuh, nah ini nih udah sepuh, berarti pahalanya lebih banyak. Latih nih ilmu hatinya begitu. Selain tadi berterima kasih, minta maaf, mempersilahkan, ya, menunjuk, termasuk ngasih juga. Cara ngasih itu kasih uang. Ibu-ibu mau dikasih uang oleh suaminya 100 juta, mau atau tidak? Tapi dilemparin ke wajah 100 juta kan, di pung gitu ke wajah, mau tidak? 100 juta mah tetap mau. Masalahnya uang logam semua, Bu. Geger otak kalian. Jangankan begitu ya. Ada anak jalanan di terusan pasteur itu pernah diajak ngobrol. Apa yang paling bikin sedih, Nak? Yang sedih tuh katanya, kalau ada orang yang ngasih, jendelanya dibuka sedikit, terus uang logam yang 200-an, 300 atau berapa, dilemparin gitu. Aduh, mendingan gak usah ngasih aja lah, katanya. Kenapa gak dibuka jendela? Apa kabar deh? Sehat? Udah makan belum hari ini? Belum. Sing solehnya temasian arto sih kayak sedekah mana. Jangan begitu, kasih dulu uang baru nasihat. Da abdi mah teu wareg, Bu, ku nasihat ibu. Kasih uang dengan sopan. Sing soleh ya, nak, jaga sholatnya supaya ditolong Allah ya. Maaf ya, Dek. Nah, enggak usah juga kasih, doakan ya. Bapak teh loba masalah ya. Kata tuh anak jalanan, saya juga banyak masalah. Sing sopan, seneng. Mau ke tukang sayur, Mang, kenapa nggak panggil Pak? Ya, Pak, sayur ini berapa? Toh kalau ada harga mahal beda dengan supermarket, atuh nggak usah rewel. Di supermarket kan 150. Mangga ke supermarket ece kayak gitu, ongkos parkir capek, dan di sana juga malu kalau beli cuman itu ya. Itu saudara kita, orang tua sudah sepuh, kenapa kita tidak panggil Pak? Kasih lebihannya. Kalau mahal dikit mah nggak usah ditawar, berapa sih untungnya jadi tukang sayur? Kalau nggak laku juga nanti gimana tuh? Sebagian besar kan nggak akan laku 100%. Benar tidak? Sing pakai hati semua ya. Belanja, nyapa, berterima kasih, minta maaf, mempersilahkan, nanya juga sing pakai hati, dirasa-rasakan. Ini pertanyaan tuh melukai hati atau tidak?
Pertanyaan ini membuat orang tertekan atau tidak. Ibu apa kabar? Ibu sehat? Ibu berapa kuintal sekarang? Nah, pemilihan kuintal itu menunjukkan karung. Mau apa lagi kita nanya berat badan ya? Ini serius hadirin. Nanya tentang mana? Udah lama nggak ketemu, mana sama suami? Tidak. Kenapa sih harus nanya suami? Harus nanya istri? Kan belum tentu setiap orang punya pendamping. Anaknya berapa sekarang? Kenapa harus nanya anak? Tidak mesti. Maaf, belum tentu setiap orang itu sudah dititipi anak oleh Allah. Itu kan bikin tertekan, ya kan? Sing pakai hati nanya, termasuk menjawab. Menjawab juga pakai hati. Ibu apa kabar? Cager, ningali teu ieu teh. Sehat kieu teh. Tong loba omong enek kamu. Nah, jangan begitu atulah. Cing pakai hati jawab. Alhamdulillah sehat. Walaupun kita capek, berikan yang terbaik. Duh. Kalau semuanya pakai hati itu sepertinya semuanya jadi amal ya. Dan itu nilai tertinggi kita sebagai manusia tuh, hatinya hidup. Kalau kolbun mayit bagaimana? Ada kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Kalau kolbun mayit itu kebalikan Pak. Jadi apa yang diharamkan Allah bagi yang kolbun mayit itu dia yang paling legit. Apa yang disukai Allah, Al-Quran, dia paling benci kepada Al-Quran. Allah mencintai para ulama, yang kolbun mayit itu memusuhi ulama. Senang ke masjid, dengar azan tuh, jengkel. Nah, begitulah kalau orang yang hatinya sudah mati jadi kebalik. Apa yang membuat dia mulia dalam pandangan Allah, dia benci, tidak suka, bahkan ingin memerangi. Apa yang perbuatan hina, terkutuk, justru itu yang dia cinta. Seperti LGBT sekarang ya. Waduh, itu di mana-mana orang-orang tuh yang tidak pakai iman berusaha mensosialisasikan, menganggap ini hak. Oh, ini mah penyakit. LGBT itu jelas tidak normal. Ada sebuah pendapat, kalau saudara mau LGBT, ini bukan pendapat Islam ya. Sok aja, saudara mau suka lelaki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, tapi jangan ganggu anak-anak. Kan dia mungut anak nantinya, kan dia nggak bisa beranak, ya kan? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nggak akan jadi anak. Dia adopsi anak, sedang anak ini adalah hasil pernikahan normal, ibu bapak ada. Dididik menjadi LGBT, ini nggak benar. Dia menzalimi kehidupan seorang anak. Karena anak ini kan lahir dari keluarga yang baik-baik. Tidak benarlah, punahlah. Robert Mugabe kalau tidak salah ya, salah satu presiden yang memenjarakan LGBT itulah homo laki-laki. Sok kamu nanti mau dikeluarkan dari penjara asal udah punya anak. Nggak akan ada anaknya. Jangan terpengaruh oleh yang dianggap hak. Itu kalau batil ya batil saja. Itu menular. Nah, kita kalau melihat korbannya, kita bantu supaya sembuh. Tapi yang aktif menyebarkannya, ini sumbernya harusnya diserahkan kepada yang berwajib supaya mendapatkan keadilan atas tindak buruknya itu ya. Tapi kita jangan main hakim sendiri, semuanya diusahakan sesuai aturan. Demikianlah hadirin sekalian, bertanya, menjawab, berkomentar pakai hati.
Jangan celetak-celetuk sembarangan. Rasa-rasakan nanti gimana orang yang dikomentari ini, sakit atau tidak. Kalau kita sering nanya ke hati kita, mau bicara bohong tidak nih, dilebih-lebih tidak nih, nyakitin orang atau tidak nih, dirasa-rasakan. Insya Allah kalau hati kita hidup, nanti kata-kata kita terpilih yang kata-kata baik, nadanya juga baik, dan orang pun akan dapat manfaat. Hadirin sekalian, jadi kita coba ya, tidak usah segala dikomentari, tidak usah segala ditanyakan, kecuali udah diproses pakai hati kita. Perlu tidak, manfaat tidak, terlukai tidak, Allah suka atau tidak. Juga kalau menjawab jangan sekenanya, rasa-rasakan. Kalau ketemu orang, beri perhatian yang membuat orang tidak terkecewakan sekuat tenaga. Walaupun kita bukan Superman yang bisa membahagiakan setiap orang, tapi setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan latihan-latihan sederhana mengelola hati ini membuat kita jadi lebih asik dalam hidup ini. Karena masalah timbul karena kita tidak gunakan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.